Ribuan botol minuman keras berbagai merek dan knalpot brong dimusnahkan kepolisian Resor Garut. Menjelang puncak arus mudik Lebaran, petugas di Terminal Cicahem, Kota Bandung melakukan pemeriksaan kelengkapan armada bus. Berburu takjil surabi legendaris di Cihapit, Kota Bandung. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, ribuan botol minuman keras berbagai merek dan knalpot brong dimusnahkan kepolisian Resor Garut. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi yang dilakukan selama bulan Ramadan. Lebih dari 4.000 botol minuman keras berbagai merek dan 3.512 knalpot brong dimusnahkan jajaran kepolisian Resor Garut. Disaksikan langsung unsur Forkopimda Kabupaten Garut. Miras, hasil razia dari distributor dan kios-kios penjual minuman keras yang tersebar di sejumlah kecamatan. Pemusnahan ini sebagai upaya untuk mencegah tindak kejahatan yang kerap memicu terjadinya tindak kriminalitas. Termasuk polisi pun berhasil menggagalkan peredaran narkoba dan mengamankan tersangka, juga barang bukti yaitu sekitar 500 gram sabu, tembakau sintetis, dan 5.000 lebih butir obat keras terbatas. Ia itu berhasil menindak dan mengamankan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, kemudian miras, dan narkoba. Ketiga itu menjadi sasaran karena memang menjadi pencetus potensi terjadinya kejahatan. Menjelang puncak arus mudik Lebaran, petugas di Terminal Cicahem, Kota Bandung melakukan pemeriksaan kelengkapan armada bus. Pemeriksaan mencakup surat-surat kendaraan hingga kondisi fisik kendaraan. Menjelang puncak arus mudik di Terminal Cicahem, petugas gabungan memeriksa kelengkapan kendaraan bus yang beroperasi untuk mengangkut pemudik. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan dokumen kendaraan hingga kondisi fisik, seperti ban, lampu, dan sistem pengereman. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan serta memastikan kelancaran perjalanan para penumpang selama masa mudik Lebaran. Sementara itu, lonjakan penumpang diprediksi mulai terjadi hari Kamis 27 Maret. Tingginya minat masyarakat untuk pulang kampung terlihat dari ludesnya tiket bus antar kota antar provinsi untuk tanggal 27, 28, dan 29 Maret. Kami di sini untuk memberikan suatu pelayanan yang objektif untuk para pemudik di Terminal Cicahem. Kami untuk segi keamanan kami bekerja sama dengan pihak kepolisian. Berikut dibantu dengan jajaran Satpol PP. Berikut untuk segi kesehatan kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu dengan Puskesmas Babakan Surabaya untuk memberikan suatu pengobatan gratis baik untuk penumpang maupun pemudik. Sementara itu, saudara, sebanyak 575 kusir andong di Garut dilarang beroperasi selama musim mudik. Sebagai kompensasi, setiap kusir andong mendapatkan 3 juta rupiah. Selama musim mudik, ratusan kusir andong dilarang beroperasi terutama di jalur nasional dan jalur alternatif yang dilintasi pemudik. Kendati demikian, para kusir andong ini mengaku bahagia. Pasalnya, mereka mendapatkan kompensasi yang jumlahnya cukup besar bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mereka mendapatkan kompensasi sebesar 3 juta setiap orangnya.
yang akan disalurkan melalui rekening masing-masing. Cara ini dilakukan Pemkab Garut untuk mengantisipasi kemacetan akibat aktivitas andong yang menjadi salah satu penyebab kemacetan. Enggak, maksudnya kompensasi dari Pak, kalau misalkan beroperasi di arus mudik kemudian dilarang, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanggapannya itu berhenti dulu. Ya kalau itu bisa tunggang, bisa diajak tunggang. Jadi sekarang berhenti dulu ya Pak? Iya berhenti 2 minggu. 15 hari. 15 hari. Iya. Dibayarnya kapan itu, Pak? Bayarnya nanti ngambil di PJB di bank. Oh, Setuju gitu Pak? Setuju, udah dikasih. iya. Itu cukup nggak Pak untuk lebaran Pak? Dicukup-cukup aja itu. Bisa dipakai anak-anak. Iya, untuk kebutuhan lebaran itu, Pak. Iya. Kusir andong akan menerima uang kompensasi 2 hari sebelum lebaran dan sisanya akan dibayarkan setelah lebaran. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Menjelang lebaran, tren pinjaman online meningkat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengingatkan warganya untuk lebih bijak dalam berbelanja dan menghindari perilaku konsumtif selama momen lebaran. Menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ada peningkatan penggunaan pinjaman online menjelang lebaran. Meski demikian, Deddy Mulyadi sulit untuk melarang masyarakat meminjam di layanan keuangan daring tersebut. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi meminta masyarakat tidak konsumtif dan bijak dalam berbelanja. Orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut juga menegaskan bahwa memaksakan diri meminjam uang melalui pinjaman online demi tampil mewah saat lebaran hanya akan menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Tanggapannya kan susah ngelarang orang pinjem, kan nggak bisa. Jadi paling utama adalah ya udah jangan konsumtif, kalau nggak punya duit jangan maksain. Nah sederhana aja, kalau nggak punya duit jangan maksain, gitu loh. Jangan sampai ingin melakukan lebaran dengan penuh sukacita dan riang gembiranya berlebihan, tetapi setelah lebaran mengalami derita. Menurut Kepala Eksekutif Perbankan OJK, pinjol dan judol sangat berkaitan. Saat ini sudah ada 10.000 rekening diblokir oleh OJK terkait judi online. OJK itu sudah menutup rekening itu mungkin hampir 10.000 rekening yang kita tutup Pak, karena permainan judol ini. Dan tapi masih tetap ada Pak, gitu, karena ternyata tidak gampang memberantas perjudian ini, apalagi itu dilakukan secara online Pak. Pemprov Jabar juga mengingatkan agar warga Jawa Barat tidak konsumtif selama momen lebaran agar terhindar dari pinjaman online dan judi online. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kami akan ajak Anda berburu takjil surabi legendaris di Cihapit, Kota Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, menjelang arus mudik lebaran 2025, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menggelar sidak makanan dan jajanan diduga kadaluarsa dijual pedagang di Terminal Indihiyang Kota Tasikmalaya. Hasilnya, petugas mendapati ada makanan dan minuman kadaluarsa masih dijual dipajang di kantin dan di kios area terminal tipe A Tasikmalaya. Petugas mengecek satu persatu makanan dan minuman kemasan yang dijajakan para pedagang di area terminal tipe A terbesar di Priangan Timur ini. Dari puluhan pedagang yang diperiksa, petugas menemukan puluhan produk makanan dan minuman kemasan yang kondisinya sudah kadaluarsa atau expired yang masih dipajang oknum pedagang di depan tokonya. Rata-rata makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa di tahun 2024 lalu, namun masih dijual oleh oknum pedagang. Seolah oknum pedagang tersebut merasa tak tahu makanan dan minuman yang ia jual sudah kadaluarsa.
lalu lintas maksudnya perputaran barangnya itu tidak terkontrol gitu. Tapi ini menyarankan kepada pemilik dagangannya untuk memisahkan atau ditarik lah, jangan dijual, ditarik ke suppliernya ya untuk diganti ke yang baru. Pedagang yang memiliki kios pun berdalih bahwa makanan yang sudah kadaluarsa tersebut tidak untuk dijual, melainkan untuk dikembalikan kepada pemasok makanan. Yang itu grosir Coca-Cola sekarang belum kesini. Cuma itu aja yang itu. Bapak kaget Pak barusan ada temuan barang milik Bapak Ya. kadaluarsa? Enggak, sudah biasa. Banyak kalau itu ada returan ke sini diambil, ada yang cek, udah sering. Jadi biasa Pak ya? Biasa, Jadi ya. sudah biasa Bapak menemukan barang kadaluarsa Iya, tuh? kalau setiap mau hari raya kan suka ada yang ngecek ke sini. Kalau Pak, ada yang beli dikasih tahu? Enggak dikasih. Enggak. Selain melakukan sidak, petugas memberikan edukasi terhadap para pedagang untuk menata makanan. Hal tersebut dikarenakan banyak pedagang yang menyajikan makanan kurang memperhatikan aspek kebersihan. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saudara, di antara banyaknya kuliner kekinian yang menjamur di kota Bandung, kuliner legendaris tradisional Surabi Cihapit masih diburu para pencari takjil di bulan Ramadan ini. Warga luar kota pun menyempatkan membungkus jajanan khas Sunda ini untuk berbuka puasa. Hari masih siang, namun karyawan penjualan surabi di kawasan Pasar Cihapit, Kota Bandung sudah terlihat sibuk. Di bulan Ramadan ini, pembuatan surabi sudah dimulai pada pukul 1 siang. Di bulan Ramadan, surabi legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1993 ini masih diburu untuk menu takjil. Sekitar 350 surabi ludes terjual. Selera tradisional ternyata masih mendominasi para penikmat surabi Cihapit. Surabi telur oncom dan surabi kinca atau surabi gula merah santan jadi yang paling banyak dipesan. Langganan masih banyak. Tapi kan beda sama tahun-tahun yang sudah. Oke, tapi biasanya tuh yang paling favoritnya dari masyarakat nih untuk dipesan tuh surabi jenis apa sih? Karena ini banyak banget ya Pak. Ya, kalau di Bandung itu kan khasnya oncom, sama yang pakai kinca. Ya paling dominannya itu. Pesona Surabi Cihapit tak hanya bagi warga Pasundan saja. Mereka yang berasal dari luar Bandung pun dibuat terpikat dengan jajanan legit khas Sunda ini. Salah seorang pembeli berasal dari Tangerang sengaja menyempatkan diri datang di kesibukannya dalam perjalanan 1 hari di kota Bandung. Dari Tangerang. Dari Tangerang ke Bandung lagi ada apa nih? Lagi ada keperluan keluarga Lagi aja. ada keperluan keluarga. Ini mampir ke Serabi buat buka puasa atau gimana nih? Iya, buat takjil. Buat takjil. Buat takjil. Udah biasa beli di sini, tiap ke Bandung beli ke sini karena terkenalnya di sini ya serabinya. Terus variannya banyak. Terus harganya juga terjangkau. Sejumlah menu surabi mulai dari menu tradisional seperti oncom, oncom telur, oncom spesial, kinca dan surabi polos, hingga menu surabi kekinian seperti surabi duren, keju, kismis, coklat dan ayam teriyaki dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp6.000 saja. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Jabar.
Saudara, kuliner nasi kepal saat ini tengah populer dan menjadi salah satu pilihan warga di Kabupaten Majalengka untuk menu berbuka puasa. Nasi yang dicampur olahan ayam racikan ini cukup diminati karena rasa dan harganya yang terjangkau. Satu kuliner unik yang saat ini tengah populer dan menjadi salah satu pilihan warga di Majalengka untuk menu berbuka puasa. Kuliner ini dikenal dengan nama nasi kepal. Nasi yang dicetak mangkuk kecil ini dibumbui atau diisi dengan olahan ayam yang sebelumnya telah dimasak dengan bumbu dan rempah pilihan. Salah satu penjual nasi kepal yang laris didatangi pelanggan yakni kedai Aoyang yang terletak di Jalan Raja Galuh, Parapatan, Kecamatan Lewi Munding, Majalengka. Untuk satu porsi nasi kepal ini harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp7.000. Soalnya rasanya tuh enak banget. Terus nasi kepal itu dalamnya tuh lumer banget ya, enak banget lah. Terus ekonomis, praktis, nggak ribet, gitu, nggak harus kita masak. Pokoknya endul banget. Kalau saya udah langganan lama banget ya, kita tuh udah lama banget ya. Kalau nasi kepal untuk buka puasa gimana? Buka puasa. Terus udah gitu buat sahur juga, kita nyetok juga nggak basi itu Om. Jadi kita tuh nggak harus ribet gitu. Dinamai nasi kepal karena ukuran porsinya sebesar kepalan tangan. Memasuki bulan Ramadan, nasi kepal buatan kedai Aoyang ini meningkat penjualannya dibanding hari-hari biasa. Nasi kepal itu saya terinspirasi kedatangan tamu dari Itali, bahwa pada waktu itu makan nasi di sini itu sekepal tangan orang Itali, ya kayak burger. Yang dimaksud pengen burger cuma karena di kita identik dengan nasi, saya bikin spekulasi nasi kepal yang berbentuknya seperti kepalan tangan. Selain menjual nasi kepal, di kedai ini juga warga disuguhi berbagai menu pilihan lainnya yang cocok dimakan saat berbuka puasa. Di antaranya pedesan kerang dan pedesan ayam. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.